kalau Bapak saya merasa bahwa Bapak waktu itu kan membangun rumah Allah, ya kan? Jadi bonus dari Allah itu berangkat ke Bait dulu. Dilihat dari prestasinya, itu selalu masuk UKM terbaik. Tahun 2013 itu baru mulai kita memikirkan pembangunan tahap 2. Dana yang terkumpul pun sebetulnya waktu itu nggak banyak, nggak cukup untuk melaksanakan masjid, harus dikebut dan dituntaskan, gitu kan, sebelum biar enak lah, sebelum Bapak pensiun. Rembesan air dari yang ini. Itu ambruk ini. Oh, sempat ambruk. Nah, ini masih perlu biaya nih untuk ini. Jumpa lagi di acara kali ini Ika Polman Podcast. So, enjoy the talk and happy watching. Episode kali ini disponsori oleh Alhamdulillah. Tadi Pak Adis udah banyak cerita tentang PMS ITB dari dulu, zaman dulu tahun 1977 sampai zaman sekarang Polman Bandung. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya tentang masjidnya nih Pak. Ini kan kita di masjid ya, Masjid Ilman Hadid. Bagaimana sih sejarah pembangunan Masjid Ilman Hadid Polman Pak? Mangga ceritakan Pak. Oke. Dari awalnya. Jadi waktu sebelum Bapak ke Sulus, Ya. sebelum tugas belajar, itu mulai kerja. Ya. Mulai kerja itu komunitas Islam di PMS ITB sudah mulai ada. Oh, ada. Sehingga kita juga waktu itu melaksanakan Jumatan. Ya. Jumatan waktu itu masih tahun 80 itu, Ya. di ruangan bawah Rupantama. Dulu nggak ada Rupantama. Oh iya. Dulu bangunan itu cuma satu lantai. Oh gitu. Di pojok sana itu ada kantin. Oh kantin. Nah, kantin itu kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Ya. Kantin. Belum ada Rupantama. Jadi masih satu lantai. Lantai 2 belum dibangun. Rupantama belum ada. Nah, kadang kita juga di sana itu bersama yang lain itu belajar ngaji. Oh gitu Pak. Gurunya tuh Pak Umen. Pemeran Mendi. Nah, Oh iya. Gurunya sempat belajar ngaji. Iya. Cuman saya waktu itu hanya beberapa kali ikut belajar ngaji, ya. Banyak itu yang peserta tuh dari BAA, dari keuangan, ibu-ibu tuh Bu Ani, Bu Cenai, kan ya. Terus ada saya, ada beberapa orang itu belajar ngaji. Tapi baru beberapa kali belajar ngaji, saya udah pergi ke Swiss. Oh iya. 82 awal. Ya. Itu. Nah, udah di Swiss, saya belajar di Swiss sampai tahun 85 kan? Ya. Tahun terakhir. Nah, katanya di Polman ini sudah dibentuk komunitas Islam. Ya. Nah, itu dengan nama Ilman Hadid. Oh gitu. 83 itu. Oh jadi udah dari 83 Ilman Hadid udah ada. Jadi aktivitasnya itu dari 81 saya masih ikut, Ya. ke Swiss, ya, 81 akhir saya Januari 82 saya ke Swiss. Ya. Nah itu perkembangannya saya nggak ngikutin, tapi pada saat tahun 83 itu Pak Agus Suryana ke Swiss, ketemu di sana, Ya. ngobrol bahwa di PMS sudah dibentuk Komunitas komunitas Muslim lah gitu ya. Namanya Ilman Hadid. Ya. Itu dipelopori oleh Kaumen. Oh komen. Kaumen ini sebagai waktu itu ya, Pembina. seniornya Ya. kan ya. Nah, Kaumen, Pak Gus, siapa lagi saya nggak tahu. Nah, yang di lapangan itu mahasiswa angkatan 83. Oh iya. Itu kalau sekarang ini Pak Kasiman. Pak Kasiman. Siman, Pak Reza, gitu kan. Nah itu Pak Ruminto itu mulai aktif untuk apa di Dewan Kemasjidan. Oh Masjidnya iya. belum ada. Masjidnya belum ada. Belum ada. Tapi ada musola nggak? Musolanya di bawah itu. Di Pantama. Di bawahnya di Pantama. Iya. Kegiatannya sudah mulai ada. Iya. Jadi mulai ada apa? Salat Id, Iya. ya kan. Terus ada kadang-kadang ada kajian, Ya. ya kan. Nah, saya pulang tahun 85 bulan Agustusan, ya. Nah, memang sudah terbentuk itu. Iya. Dan Rupantama sudah dibangun.
Oh, sudah Nah, dibangun. sehingga Jumatan itu sudah tidak di bawah lagi, tapi di bawah sama. Luas itu. Luas. Sama. Itu. Nah, itu berjalan dengan waktu. Itu kita di sana dari tahun 85 ya, saya pulang. Itu sampai tahun 91. 91. 91 masih Jumatan di depan sama. Terus mahasiswa makin bertambah, Ya. ya kan? Terus kegiatan Ilman Hadir juga makin semarak. Ya. Ilman itu kan artinya itu ilman ilmu, Ya. hadir besi, ilmu besi. Jadi nyambung ya ke Nah, PMS-nya. ya, yang bikin nama Pak Uman itu. Ya. Ilmu besi. Oh. Ilman Hadir. Nah, tahun 85 saya pulang, Lupa Tama sudah ada di Matan Pantama itu Ya. berjalan sampai tahun 2001. 2001. Nah, lama, cukup lama sih. Tapi kegiatannya ya begitu aja. Nah, Tapi pembangunan masjidnya mulai kapan nih Pak? Nah, itu karena Peletakan batu pertamanya gitu. karena komunitas Islam semakin banyak, Ya. ya kan? Terus aktivitasnya pun semakin banyak. Ya. Kita berpikir Ya. kita perlu masjid. Betul, betul Pak. Kita perlu tahun 81, tahun 2001, bulan Januari itu tidak salah. Kita, Komen, Pak Agus dan lain sebagainya banyak waktunya mengusulkan untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Awalnya sih pembangunan masjid itu yang kita sasar ya tempatnya di luar. Oh, di luar. Di tempat parkir yang sekarang itu. Oh iya iya Pak. Itu yang ada kantinnya kan. Ya. Awalnya pinginnya di situ. Ya. Karena kita berpikir kalau di situ kita akan menyatukan kita dengan warga. Betul. Jadi warga lebih mudah. Jadi ya. warga itu bisa ikut Ya. sholat di situ, Ya. ikut berjamaah di situ, Ya. ikut beraktivitas di situ. Ya. Jadi kita mengusulkan di situ. Ya. Kita bikin proposal, Ya. ya kan? Kita ingin masjid. Iya. Direksi waktu itu memang mendorong, Ya. mendukung. Oke, Mendukung. silakan. Nah, pada saat kita mengumpulkan, menginformasikan bahwa kita mau bikin masjid di luar, Ya. itu di luar juga ada tuh warga komplek dosen ITB itu tidak setuju. Kenapa tuh Pak? Alasannya apa? Alasannya teka hati. Oh, Nah, alasan awalnya sih mereka pikir kalau ada masjid di situ, Ya. nanti jalan itu akan ramai. Oh. Dari 3M, Ya. kan ada 3M tuh. Ya, 3M. Dari dulu udah ada tuh. Oh. Ada 3M Oh, sebenarnya. ternyata dari zaman PMS juga udah ada. 3M itu kan murah meriah kan saya cari. Pak mau minum dulu? Nanti semestinya di seberangnya itu Ya. mereka berpikir akan banyak mahasiswa yang lalu-lalang. Iya, khawatir rame lah. Khawatir rame itu terjadi kecelakaan. Oh, Karena gitu. sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya itu ada memang ibu-ibu yang bawa mobil Ya. dari Paspun itu Ya. turunan, Ya. nggak tahu belum atau apa, mobilnya nyasar ke sana, Oh. sampai nabrak tebing. Ya, ya, ya. Nah, berdasarkan itu mereka tidak setuju. Betul. Padahal Pindah ke sini Pak. kita mah berpikir kalau masjid makin ramai kan harusnya makin senang. Iya betul. Iya. Memakmurkan Kayak masjid iya, lah. kayak ITB lah, masjidnya kan di luar. Betul. Sama IPB di luar. Di luar. Di luar. Tapi sehingga masyarakat luar itu bisa beraktivitas juga di situ, Iya. bisa ikutan. Mereka tuh ngotot tidak menyetujui. Oh. Makanya kita nggak bisa apa-apa karena itu kan lahan mereka. Oh iya iya. Lahan mereka kan. Padahal mereka ITB itu banyak orang Islamnya juga itu. Iya. Itu yang ya akhirnya karena kita masih junior kan, kan mereka sudah merasa lebih senior, Iya. dan mereka merasa ITB gitu Iya, kan. iya. Kita kan pengen ITB kan, Iya. anaknya lah. Anak cabang lah ya. Nah, mereka kan merasa ITB, Iya. akhirnya suara mereka kuat, kita nggak bisa apa-apa. Iya. Akhirnya kita mengalah. Akhirnya tahun 2001 itu kita bikin proposal Iya. untuk pendirian masjid di dalam. Di dalam. Saya ingat itu bulan Februari Ya. tahun 2001 saya bikin gambar. Oh iya. Nah, boleh Pak ditunjukkan Pak. Sketsa Ini- gambarnya. Ini gambar dulu yang pernah saya buat ya. Yang ini apa? Ini tahap pertama. Tahap pertama. Ini dibuat bulan Februari. Ya. Nah, bulan Maret kita coba meminta dana dari Polman ya dengan untuk bikin proposal ini. Ya Pak. Jadi itu Polman meminjamkan dana sebesar 50 juta. Oh iya. Jadi dari uang 50 juta itu saya bikin banyak sekali lipat seperti ini yang rencananya saya sebar ke alumni.
Oh iya. Nah, kalau dulu kan nggak kayak sekarang kan. Iya, dulu Sekarang kan lewat WA, WA digital, ya. Dulu kan Masih surat lah ya, surat. Semua aku alumni bahwa kita akan membangun masjid. Itu Ya. tahun bulan Maret 1. Iya. Nah, akhirnya alumni yang potensial, Bapak langsung telepon. Iya. Karena dulu mah kan cara WA, Betul. namanya Iya. teleponan langsung si A si B nya yang sudah di luar agak sukses itu Iya. telepon, kita mau bangun masjid, Iya. masjid milik alumni. Silakan sebagian dari kalian itu sumbangan ke kita. Iya. Nah, gambar awal, rencana awal ini di proposal itu disebutkan bahwa kita perlu dana sekitar 180 juta. Oh iya. Nah, Iya. nah waktu itu dengan modal awal dari formal 50 juta kita mulai bulan Juli 2001. 2001. Jadi Bulan Juli 2001 kita mulai aja dengan dana yang ada, dan itu mulai digali, mulai di macam-macam gitu kan. Iya. Akhirnya karena memang aktivitasnya sudah mulai, Iya. dan alumni sudah melihat realisasi, Iya, ada gitu. dan alumni itu banyak Berdatangan ya, berdatangan. donasi dan bantuan. Sampai masuk di akhir 2001 itu hampir 200 juta. Wah, masya Allah, mantap, luar biasa. Berarti melebihi dari RAB. Bagus dong, Pak. Bisa langsung Bisa lah ya. RAB yang tadinya saya hanya kita tuh dengan membangun ini saja. Iya. Akhirnya Bisa kita sampai akan belakang. Iya. Iya. Atas belum. Iya. Di belakang pakai kanopi. Iya. Itu tahap pertama itu. Tahap pertama. Ini ada gambarnya nih. Ya, bagus banget, Pak. Ya. Tahap keduanya gimana, Pak? Tahap kedua itu sebetulnya tahun 2013 ya. 2013 itu nanti kalau di sini saya pernah nyatetnya bahwa 2001 itu kita mulai bulan Juli Ya. nah itu tahun 2002 itu Februari tahun 2002 Ya. itu pembangunan selesai Oh iya. mulai bulan Juli 2001 Ya. selama 6 bulan lebih 2002 Februari selesai. Oh iya. Jadi ini diresmikan pada saat disnatalis tahun 2002. Oh Bulan gitu. Maret. Iya. Setahun lah ya pembangunan Ya, tahap pertamanya. kurang setengah tahun. Oh iya. Setengah tahun. Nah, akhirnya diresmikan oleh Pak Iskandar, wakil direktur, ya kan? Ya. Nah, terus akhirnya pembangunan selesai. Nah, tahap 2 itu tahun 2013. Oke Pak, berhubung sekarang sudah azan, Bapak dulu kan ikut komunitas muslim nih, katanya suka azan. Nah sekarang Bapak Ya. mau coba langsung azan? Azan? Sekarang Boleh, sekarang aja Pak. boleh aja sih. Alhamdulillah, kembali lagi ke podcast kali ini. Barusan kita break sebentar sholat asar. Tadi yang azan spesial banget tuh, Pak Adis. Gimana Pak perasaannya azan kembali setelah lama tidak azan di masjid ini? Dulu kan waktu zamannya bapak lagi baru lulus itu, Ya. baru lulus PNS, terus bergabung dengan komunitas Islam. Ya. Kadang-kadang kalau pas waktu sholat, Ya. bapak disuruh azan. Oh gitu. Karena kan dulu junior kan, Ya. yang senior itu Pak Uman itu, Jul, Dis kamu azan, ya udah azan. Ya. Nah barusan ya nostalgia aja. Nostalgia. Masya Allah, di umur Pak Adis yang 66 tahun ini suaranya masih merdu kayak suara azan Mekah. Oh. Mantap. Bapak udah haji ya? Udah. Haji tahun berapa Pak? Tahun 2002 bersamaan dengan ngebangun masjid ini. Ngebangun masjid haji. Nah, juga. jadi waktu itu Mantap. kan gini ya. Tahun 2001 awal kita proposal bikin masjid. Ya. Juli mulai membangun masjid, Ya. ya kan? Karena masjid ini didesain dan dilaksanakan oleh Bapak, Ya. oleh tim Bapak gitu. Ya. Desainnya gambar sendiri, dihitung, terus dilaksanakan oleh teman-teman. Ya. Di sini.
itu bulan Juli. Selesai bulan Februari tahun 2002. Ya. Nah, tahun 2002 itu pas selesai ini, Ya. Bapak itu kebetulan berangkat haji. Masya Allah. Jadi itu mantap. seolah-olah Terbaik. kalau Bapak sih merasa bahwa Bapak waktu itu kan membangun rumah Allah, Ya. ya kan? Jadi bonus dari Allah itu berangkat Berangkat ke Bait haji. dulu. Alhamdulillah. Sama istri. Iya. Februari 2002 itu. Iya. Berangkat ke sana kan. Berkahnya ngebangun Bapak masjid mikir itu. Wah, ini berarti ada hubungannya dengan kita membangun rumah Allah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, di luar dugaan. Nggak punya duit, ya. Jadi pada saat mau haji juga cuman punya mobil Kijang tahun 87, Ya. Kalau dijual itu cuman 40 juta, Ya. padahal haji waktu itu berdua itu 60 juta. Oh. Tapi setelah itu kita daftar, Ya. nah kebetulan waktu haji juga berangkat itu kan awal tahun tuh. Iya, iya. Lebaran itu Desember. Iya. Jadi kita bingung, mobil kalau dijual kita nggak bisa lebaran. Iya. Akhirnya sempat batal dulu tuh. Iya. Bang nelpon, Baris jadi berangkat nggak? Aduh, saya bilang duitnya di mobil belum bisa jual. Akhirnya batal. Tapi waktu itu ketemu teman Oh. di luar tuh, Kayak teman pertolongan kerabat gitu lah ya. ketemu teman, terus dia nanya, Des, kamu jadi berangkat haji nggak? Dia bilang enggak. Kenapa? Uangnya nggak ada. Loh, kok nggak ada? Itu masih di mobil. Emang perlu berapa? Perlu 40 juta harus bayar ke bank. Oh. Dia bilang gini, oke, kalau gitu gini, kamu harus berangkat tahun ini. Iya. Kalau perlu uang 40 juta, uang saya taruh di bank. Nanti dibayarkan dari mobil, gitu kan? Oke, akhirnya uang saya pinjam ke teman saya, ya nggak banyak, sudah teman cuma bisa 10 jutaan lah. Ya. Tapi setelah daftar itu, ya rezeki itu ngalir. Ngalir ya. Jalan manufaktur jalan. Banyak job ya. Akhirnya pada saat mau berangkat, mobil tidak terjual. Karena uang sudah cukup. Karena udah cukup. Masya Allah, Tidak ada bekal. Iya. Baik Pak. Nah, ini Bapak kan sebagai pembina KRI, bisa disebut pembina paling lama. Ceritakan dong keluarga mahasiswa Islam ini sejak awalnya bagaimana nih Pak? Itu waktu itu pada saat Pak Dadan Ya. sebagai WD3. Oh, Itu ada perintah dari Dikti untuk dibuat satu ekstrakurikuler ya. UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM band, ada Ya. UKM tari Sunda, tari Padang, Ya. robotik, Olahraga. otomotif, macam-macam Ya, lah. macam-macam. Salah satunya adalah UKM masjid. Masjid ya. Itu dibentuklah keluarga mahasiswa Islam tahun 2008. 8. Itu diketuai oleh Abian. Ketua pertamanya Kang Adia. Abian, Iya. sama didampingi oleh Kang Giri. Oh iya. Nah, itu dari AE sama dari mekanik. Iya. Nah, Bapak dipilih oleh Pak Dadan itu sebagai pembina Iya. KRI. Akhirnya ya mau, ya oke lah, nggak apa-apa. Ini hitung-hitung berjihad di jalan Allah kan. Masya Allah. Saya terima amanah itu, Ya. karena saya senangnya kita akan berhubungan dengan orang soleh. Iya, Di masjid iya. kan. Ini bukan kegiatan yang aneh-aneh lah gitu. Iya. Di masjid pasti kan yang datang baru bager gitu. Iya, betul. Dan kebetulan tahun 2008 itu dibentuk. Iya. Nah, sehingga pada saat dibentuknya KRI itu ada pengurus KRI, kegiatan makin bertambah. Masya Allah, mantap. Jadi makin Makin makmur lah ya. makin ramai, Iya. terus ada kurban, Iya. ada kajian, Kajian. ada tablet akbar, macam-macam. Nah, sehingga si KMI itu kalau dilihat dari prestasinya, Iya. itu selalu masuk UKM terbaik. Betul. Dari zaman, ya, waktu Nah. saya masih 2012, 13, 14, 15 juga UKM terbaik UKM terus. terbaik ya. Dari Luar tahun ke biasa. tahun tidak tergantikan. Iya, Kita paling banyak Juara kegiatan. bertahan. Iya, paling banyak kegiatannya Iya, terbaik. dan yang paling meriah lah. Ya. Selalu. Paling meriah. Dan dari KMI itu Paling aktif. selalu muncul Iya. orang-orang the best. Betul, betul. Jadi berprestasi, Iya. juara itu, juara ini kan.
itu dari KMI itu. Wah, Karena kita mantap. kan di lingkungan Yang baik, pendidikan ya. itu kan belajar bersama, Ya. berorganisasi, Ya. ya. Selalu tuh yang berprestasi di tiap jurusan itu pasti ada dari KMI. Iya betul. Nah, ditambah lagi pada tahun 2010 itu muncul bidik misi. Oh iya. Nah, bidik misi kan orang terbaik itu Ya. yang ditarik sebagai bidik misi itu dan banyak dari daerah. Ya berprestasi. Di Garut, di Tasik. Ya. Itu mereka tuh kan backgroundnya itu ya. Ya. Background orang baik lah gitu Ya. dan aktif di sekolahnya, Ya. di pesantren akhirnya Ya. mereka banyak masuk di KMI. KMI, dari DKI macam-macam lah. Ya. Nah, jadi selalu terbaik itu. Sehingga pada saat 2010 ada KMI dan makin banyak, ahwat juga banyak itu. Iya. Nah, sehingga waktu itu saya berpikir, wah ini masjid nggak cukup. Iya. Ahwat ada kegiatan, masa berbarengan gitu dengan Ikhwan Ya, ya. harus Jadi bisa. saya berpikir harus bikin lantai 2. Nah, Oh. tahun 2013 itu baru mulai kita memikirkan pembangunan tahap 2, Ya. yaitu intinya membangun lantai 2. Ya. Itu khusus untuk kegiatan awat. Ya. Ya. Di samping kegiatan awat juga pada saat Jumatan Iya. yang biasanya Ke bawah, itu bisa ke atas. ke atas. Iya, iya, iya. Jadi, bermanfaat lah. Nah, tahun 2002 itu kita bangun masjid, pembangunan masjid tahap 2 itu diperlukan dana kalau nggak salah sekitar ini ada di sini nih. Ya. Ada di sekitar 100 jutaan lah lebih Oh, iya. untuk pembangunan Tahap kedua 2 ini. Dan alhamdulillah ini setelah disebar ke alumni itu respon dari alumni itu luar biasa. Jadi Bagus ya, banyak yang antusias. banyak antusias. Masjid ini sebenarnya adalah dana terbesarnya itu dari alumni. Oh, alhamdulillah. Meskipun modal awal dari Dari Polman PMS sebagai, ya, Polman. sebagai pinjaman kan. ya, Nah, sebenarnya tahun 2013 itu dibangun ya tahap 2-nya. tahap 2 lantai 2 sehingga kegiatan itu bisa berbarengan antara Iwan di bawah dan juga Awatnya di ya. atas. Nah, ini kalau perlu melihat kondisi Ya, ini nanti Pak kita boleh. jalan-jalan. Jalan-jalan Kalau ya. tahap 3-nya kerjain apa aja? Tahap 3 itu sebenarnya awalnya gini. Lantai 3 Ya. itu kan tidak tertutupi. Ya. Jadi terbuka, Ya. ya kan. Nah, lantai 3 itu karena mahasiswa Polman itu semakin tahun semakin bertambah. Ya. Yang Jumatan juga semakin bertambah. Ya. Akhirnya tahap 3 kita merencanakan lantai 3 ditutup. Ya. Ditutup. Waktu itu terpikir pakai tenda, Ya. pakai membran. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, membran itu pertama harganya mahal, Ya. kedua perawatannya susah. Ya. Nah, dana yang terkumpul pun sebetulnya waktu itu nggak banyak, Ya. nggak cukup untuk melaksanakan pembangunan lantai 3 itu direncanakan ya itu tahun 2016. Nah, Ya, ya. kegiatan kita kan bertambah kan, kita selalu akhirnya kan kita selalu ikut MTQ ya kan, Ya, ya. karena dengan adanya KMI itu ikut MTQ meskipun Teknik nasional ya. nasional meskipun nggak pernah juara gitu Ya, kan. ini ikut serta dulu aja, Ya, partisipasi sampai meramaikan. sekarang itu nggak pernah juara gitu. Ya, Pak. Semoga kedepannya bisa juara Pak suatu saat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Bagus. Nah, ini tahap 3 itu tidak terlaksana Oh iya. tahun 2016. Ya. Kalau sekarang udah nyampe tahap 4 ya Pak? Nah, tahap 4 itu sebetulnya Bapak mikir waktu itu tahun 2019. Oh iya. 2019 itu Bapak mikir tahun 2020 pensiun. Iya. Nah, akhirnya wah ini masjid harus dikebut Ya, dan dituntaskan. Ya. Gitu kan biar, sebelum biar enak lah ya Pak. sebelum Bapak pensiun. Iya. Nah, terpikirlah untuk melaksanakan pembangunan terakhir gitu kan. Ya. Kan dibuatkan lagi proposal baru. Iya. Ini proposal itu tahap 1. Ya. Nah, ini proposal baru di sini disebutkan tahap 2-nya tahun 2013, tahap 1-nya tahun 2002, tahap 2 2013, tahap 3 tahun 2016 tapi tidak terlaksana sehingga dana yang masuk dimasukin ke pembangunan tahap 4. Ini tahun 2017.
Oh iya. 2019 sebenarnya, Ya. 2019 karena tahun 2020 Bapak mau pensiun. Iya, iya. Nah, Bapak berpikir dengan pertimbangan pertama Bapak pensiun, kedua ini jamaah makin banyak Iya. sehingga programnya itu memperluas area masjid. Iya, iya. Jadi ke belakang ini yang tadinya kan tanaman tuh, Iya, iya. hanya jalan masuk dari bawah ke atas ke kantin. Iya, iya, iya. Sebelah sininya ke tanaman, belah sana Ya. tanaman. Hanya Bapak jadikan plaza. Oh iya. Lantaran maksudnya supaya nanti kalau Jumatan Jumatannya itu tidak penuh. dibawa lagi, Iya, tapi tapi di di belakang. atas. Dan dirasakan kurang, kita naik ke atas. Iya. Di atas itu belum teratapi, ditutup Iya. pakai atap. Iya. Nah, terus permintaan dari KMI Ya. itu sekre itu Iya. sering bocor. Iya. Dia berpikir oke lah dituntaskan aja, sekre itu dibuatkan lantai 2. Oh Jadi iya. 2 lantai sekarang. Iya, iya. Jadi lantai 1 untuk sekretariatnya, Ya. lantai 2 itu untuk anak-anak tidur, anak-anak Ya. mondok, Ya. maksimal 3 orang kalau aturan ya. Iya. Terus yang lain-lainnya juga karena jamaah di belakang banyak, akhirnya di pojok belakang sana tuh dibuatkan juga tempat duduk. Oh, iya. Tempat duduk. Iya, iya. Karena ada 4 kalau nggak salah. Iya. Terus di sini juga permintaan dari anak KFC kalau WC yang di bawah itu cuma 1, Iya. kasihan biasanya banyak yang nunggu. Oh Akhirnya di iya. bawah sini Bapak bikinkan juga 1 WC. Oh iya, Jadi pantesan dua. ada WC baru. Nah, itu akhirnya itu tuntas ya sekitar bulan-bulan Maret April gitu ya. Covid datang, Oh iya. pandemik. Tapi alhamdulillah udah beres ya, Pak. Sebenarnya udah belum beres banget sih, baru Iya. 80% lah gitu Iya. ya. Tapi karena Covid datang, terus akhirnya dan Bapak pun sempat terkena gitu ya, Iya, iya. sampai pensiun ya, ini belum beres. Iya. Baru sekitar 80%-an lah. Iya. Akhirnya ya ngulur sampai sekarang nih tahun 2022 awal ya. Iya. Bukan tahun 2020 kan, Iya. pembangunan tahap 3 itu sampai sekarang sebetulnya kalau dilihat belum tuntas 100%. Iya. Tapi tinggal dikit-dikit lah Iya. gitu. Nah ini di sini kan ada lagi pengecatan. Karena Iya. sambil berjalan dengan waktu ternyata atap yang umurnya sudah 22 tahun Iya. itu mulai bocor. Oh. Jadi sekarang kita di samping membangun area baru, ini pelataran ke belakang, Dan memperbaiki terus area lama. area baru juga lantai 3, Iya. terus sekre baru di depan, tempat wudhu baru, terus WC baru, Iya. tapi ternyata ada hal-hal kecil yang harus kita perbaiki. Oh iya. Iya. Atap sudah mulai bocor, cat sudah mulai jelek. Nah Iya. sekarang ini yang kecil-kecil itu memperbaiki kebocoran, terus mengecat ulang. Iya. Sampai sekarang masih berproses. Ah. Nah dana yang masuk sebetulnya waktu tahap 3 nih, tahap terakhir itu ya diperlukan dana sekitar dari hitungan itu 230 jutaan. 230 juta. Tapi karena animo si alumni itu juga makin banyak, Iya, iya. itu uang tuh masuk hampir tembus ke 300. Jadi, Alhamdulillah. sehingga Bapak itu berpikir yang udahlah, Cukup lah. dipakai yang macam-macam. Iya. Dan pemanfaatan dan itu alhamdulillah sudah Bapak pensiun, Iya. ya kan? Tahun akhir November tahun 2020 ya, Iya, 2020, pensiun, dana masih ada, terus kita terapkan ke hal-hal yang kecil. Iya. Nah sekarang itu dana itu tinggal di bank itu. Iya. Ya sekarang bendaharanya itu Riyadi. Ya. Ya. Kalau dulu kan bendaharanya pertama Bu Aida, Iya. kedua pindah Bu Aida pergi kuliah S2, S3, ganti oleh Teh Anggi. Iya. Nah Teh Anggi keluar, ganti oleh Aditya Ya. yang sekarang lagi kuliah dokter di Taiwan. Oh iya. Itu. Nah Aditya ke Taiwan, sekarang dilanjutkan oleh Dia. Iya. Jadi uang yang masuk selalu ke rekening itu gitu kan. Oh iya. Dan kemarin saya cek ya, uang tinggal 675.000. Oh iya. Jadi udah minim sebetulnya. Ini. Tapi ya alhamdulillah ini Alhamdulillah. sudah mulai selesai Ya. kan.
Tapi sebenarnya kalau untuk memperbaiki hal-hal kecil ini kita masih perlu dana nih. Betul. Jadi kepada alumni yang Ya. masih mau nyumbang Buat itu alumni masih sekali. bisa dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan Iya, ke depan. gitu. betul. Kita hampir tidak pernah menggunakan uang DKM. Iya. Jadi ada uang khusus untuk Pembangunan, pembangunan. ya. Tapi waktu itu juga ada uang DKM yang kita ambil untuk menutupi kekurangan-kekurangan sekitar 20 jutaan lah. Oh iya. Dan uang tahun 2017 kalau nggak salah, uang pinjaman dari Polman Ya. itu sudah kita kembalikan. Alhamdulillah. Jadi udah lunas. Nah, ya, Pak? sudah lunas, tapi tidak dikembalikan dalam bentuk uang. Iya. Waktu tahun 2017 tuh Polman dalam masa krisis keuangan, Oh gitu. kan, Hmm. sampai dia tidak akan melaksanakan kurban. Oh iya. Nah, Bapak berpikir jangan sampai Polman tidak melaksanakan kurban. Oh Akhirnya iya. kita datang ke direksi, kalau Polman memang tidak ada dana untuk kurban, Iya. biar kami yang mengadakan sapi untuk kurban. Oh iya. Uang itu sebetulnya mah untuk pengembalian ke Polman. Iya. Yang 50 juta Ah, ya. yang 50 juta teh. Yang pertama. 2 tahun kalau nggak salah 2 Iya. tahun ya 2 tahun lah 2017 dan 2018 Iya. itu satu sapi Iya. yang dikurbankan di sini Iya. itu selalu uang dari kita. Oh iya. Dari Polman Iya. satu, dari kita satu, dari Dari Polman satu. dua, Iya, dari iya. satu. Tapi itu sebenarnya uang Polman yang kita kembalikan. Iya. Tapi kalau saya kembalikan uang, Iya. saya rasanya sih masa sih masjid milik Polman, terus Iya. kita harus mengembalikan uang ke Polman gitu Iya. kan? Iya. Dipugu gitu. Iya. Lucu Jadi, ya. Ya udahlah, kalau mau dikembalikan, saya bilang saya tidak akan mengembalikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk sapi supaya kurban Polman bertambah. Iya. Berkah. Ini sekarang udah lunas. Alhamdulillah. Pak, barangkali nih ada alumni yang bertanya-tanya mau donasi lagi untuk pembangunan masjid, penyelesaian lah, Pak, finishing lah ya. Itu ke rekening apa, Pak? Masih rekening itu. Ya di bawah Masih inilah ya, ada. nanti ada Nah, nomor di sini rekeningnya. ada nih. Ya. Ini ada nih. Bank Syariah, Kantor Cabang Bandung, nomor rekening Sebutkan aja boleh, Pak. 09 101 40 716 atas nama Readia Adi Widya Respati. Ya. Ini sekarang anaknya sedang kuliah di ITB S2. Oh iya. Tapi dia masih megang, karena kalau diserahkan ke orang lain itu susah lagi. Iya. Jadi keuangan masih dipegang dia. Oh Tapi iya. dia sekarang sudah tidak kerja di Polman, dia sedang kuliah S2 di ITB. Oh iya. Jadi uang masih masuk ke rekening dia. Karena dia selalu mencatat dari awal sampai akhir uang yang masuk, Ya. dan uang itu dipergunakan untuk apa saja. Saya tidak pernah memegang uang. Jadi kalau ada kebutuhan, saya tinggal kontak bendahara, Red, tolong transfer sekian untuk apa, gitu kan? Iya. Nah, kemarin ini baru transfer untuk menutupi dengan aluminium, jendela aluminium di atas. Oh iya. Karena ternyata bocor tuh, Ya. bocor, ya kan? Terus bukan bocor sih, air masuk ke lantai 3, Ya. terus rembes ke lantai, ke beton, dari beton ngecelakan ke plafon. Jadi Ya. plafon yang di lantai 2 ini nanti coba kita lihat ya. Iya, siap. Di situ tuh udah ambruk itu, karena bocor yang terus menerus, itunya meskipun satu celak, akhirnya plafon yang di lantai 2 itu ambruk. Itu juga harus diperbaiki. Belum, karena dananya sudah mulai habis, ya kan? Baik. Nah, itu juga kita masih perlu dana untuk perbaikan yang seperti itu. Nah, langsung aja ke rekening ada di sini. Siap. Ini Jangan lupa ya, atau di bawah ini nanti ada. ini ada di bawah Nomor rekeningnya. rekeningnya ada. Ya. Itu Bentar lagi Ramadan. Mau pas Ramadan juga boleh biar lebih berkah, pahalanya berlipat ganda. Boleh lah, nanti kita. Nanti Ramadan juga ada kegiatan apa aja, Pak? Biasanya di masjid. Persida di sini tuh ya, anak-anak kayak Ya, itu selalu biasanya Ramadan. membuka iftar. Itu ya, buka puasa bersama. Buka bersama, terus taklim Iya. dan lain sebagainya lah. Dan itu kan ada pengurus-pengurus kayak gitu, Iya. mahasiswa, ya kan? Iya. Jadi kegiatan itu tidak pernah berhenti. Nah, sekarang KMI udah generasi berapa ya? 15 mungkin ya? Saya mah Dan 85. mulai dari tahun 2008 aja. 8. Iya. 14 15 lah. sampai ke sini udah 14 tahun ya berarti ya. Iya, Udah cukup lama. cukup lama. Dan yang sebagai pembina di sini itu sebenarnya Bapak tuh ada waktunya kan, ada masa waktunya. Iya. Tapi
nggak tahu anak-anak teh tuh apa lagi. Iya, karena Bapak pembina terbaik, kan? Selalu ada gitu. Jadi seolah-olah tidak tergantikan gitu. Iya, benar. Sekarang Pembina abadi, Pak. Jasa abadi, Pak. Terima kasih. Bapak itu masih punya moralnya untuk menyelesaikan masih Iya. fisik lah paling tidak. Iya. Itu harus selesai. Jadi kadang-kadang setelah pensiun juga datang ke sini. Iya, sambil main lah ya, Pak. Ya, sambil refreshing lah. Iya, kan. betul. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak ini udah pada jalan semua kegiatan. Kalau kegiatan sih mereka aja ya. Oh iya, Pak. Kemarin hari Jumat ada Jumat Berkah ya, Pak? Nah, Jumat Nah, Berkah itu. boleh Pak ceritakan sejak kapan Jumat Berkahnya? Berkah itu sejak 2019 kali ya, Pak? 2019 ya? Enggak, 2020 ya. Nah, 2020 kan udah Covid. 2019 Belum Pak? lah. Mm-mm. Dulu 2019 lah Iya. kurang lebih. Kenapa tuh tercetus Itu Jumat Berkah, Pak? Awalnya gini ceritanya. Bapak waktu itu ya sempat ditugasi untuk jadi khotib di Alatip. Oh iya. Nah, kan banyak Alatip yang anak-anaknya tuh belajar di sini, rumah edukatif ya. Iya. Rumah edukasi namanya itu sama anak-anak itu di belajar berhitung, Iya. belajar ngaji. Iya. Ya, Bapak pernah. Oh iya, Pernah. Rumah Edukasi KMI ya? Rumah Itu edukasi. dari 2013 Nah, waktu itu saya. Sekitar sini kan. Iya. Nah, Bapak 14, pernah 14. ngahotiban di belakang, Iya. di Alatip. Nah, waktu itu Iya. ada makanan. Oh iya. Nah, Pak, saya namanya itu lupa yang tahu. Ya itulah ya. Nah itu situ ada makanan Pak. Iya. Habis dimakan kita makannya. Iya. Ini makan. Nah Bapak berpikir, bagus banget gitunya. Iya. Kenapa di Ilman Hadid enggak? Gitu. Iya, Nah, betul. mulai dari situ dicetuskan lah. Pokoknya mulai minggu depan kita adakan Jumat Berkah. Masya Allah. Bapak Mantap. sebar anak-anak si Isti, si Cindy gitu anak perempuan terutamanya ada si Ridwan gitu kan. Iya. Itu yang ngurus. Nah, Jumat Berkah itu mulai dananya dari alumni dan dari warga Polman. Iya. Dari jurusan. Iya. Jurusan mekanik, jurusan gambar, jurusan kondit, jurusan ada yang nadanya dari situ. Iya. Jumat Berkah. Terus berjalan dengan kita kadang makanan ringan, Iya, kadang kadang makanan makanan berat. berat. Minimal 1 bulan sekali harus makanan berat. Oke. Kemarin Itu makanan beratnya apa tuh? Berjalan sampai Covid. Covid. Udah Covid Nah, berhenti pada saat dulu. Covid berhenti. Karena Nah, kan vakum lah ya. orangnya nggak ada. Orangnya juga tidak boleh datang ke sini. Akhirnya tidak berjalan tuh. Baru jalan lagi kapan Pak? Nah baru jalan lagi sebulan yang lalu. Bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu lah. Iya. Itu ada alumni yang nitip uang ke Bapak. Oh iya. Dia titip, Pak katanya saya menitip uang ke Bapak Ya. untuk Jumat Berkah di Iya. Polman. Iya. Ya oke. Kemarin sebelum puasa kan, Ya. kita masih membagikan makanan di sini Ya. sate. Sate. Nah, Mantap untuk banget. 120 Porsi. porsi. Mantap. Dan itu habis. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis. Tidak pernah tersisa. Oh, bagus. Tidak ada yang mubazir. Nah, ada yang mubazir. Iya. Bahkan semua pengurus masjid juga kebagian. Alhamdulillah. Itu. Jadi alhamdulillah saya dengan Jumat Berkah itu kan mempersatukan umat Iya, kan. mantap. Jadi mereka tuh makan bersama di sini, Iya. terus sambil ngobrol dan insya Allah itu berkah. Buat kita. Alhamdulillah. Berkah untuk semua ya. Insya Allah itu akan Peran masjid berjalan. ini banyak banget ya. Sekarang mungkin masuk Ramadan ya. Nah Jumat Berkahnya itu digantikan dengan iftar. Iya, siap Pak. Nanti Bapak uang yang dari titipan dari alumni itu akan rencana itu akan diberikan paling tidak korma laginya satu dus gede untuk Iya. dibagikan di sini. Kalau kurang kita beli lagi. Alhamdulillah. Kali-kali mungkin kalau ada acara kayak buka bareng juga bisa dari yang istilahnya kemarin Jumat Berkah itu. Iya, iya. Karena ada alumni DE sebetulnya dan perempuan alumni DE angkatan kalau nggak salah angkatan 2004 ya. Ya. Dia sukses. Ya. Awalnya dia sukses menjadi karyawan Islam bersih. Ya. 5 tahun bekerja terus dia keluar sekarang dia jadi pengusaha. Alhamdulillah. Dan dia selalu menyumbang tiap bulan untuk kebutuhan Masjid Citarum Ya. dan Masjid Polman. Karena dia dulu ngontraknya di
Cicahem. Ya. Terus dia kuliah di sini dan dia selalu ingat untuk berbagi ke Masjid Cicahem dan Masjid Poman. Alhamdulillah berkah ya Pak. Berkah, insya Allah. Pak, terima Oke, kasih Pak. apa lagi? Mau lihat ke atas? Oh. Udah habis. Yuk kita sambil jalan-jalan tur. Tapi sebelum itu Pak, ini ada persembahan dari sponsor Pak untuk Bapak, merchandise kenang-kenangan. Ini sponsornya dari Wiremaker Pak. Silakan diterima. Ini silakan Bapak ambil. Ada kaos. Sambil duduk ya nggak apa-apa Pak. Nah itu kaos edisi merchandise Poman 45 tahun. Ada topi juga Pak. Nah, ya, Bapak kan suka pakai topi, barangkali mau pakai topi. Juga ada tumbler. Nah, yang tumblernya yang ini Pak. Wih, keren, mantap. Nah, angkanya 1977 Pak, pas angkatan Bapak masuk 1977. Gitu. Ini Ya, terima kasih pada Wiremaker yang telah memberikan siapa? Warmaker ya? Ya, Ali Nurdin ya? iya Pak, betul. Ya, khusus buat Bapak kenang-kenangan. Warmaker semakin berkah ya. Amin. Maju Amin. usahanya. Terima kasih Pak. Doa yang sama juga buat Bapak dan juga buat para sponsor lainnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut Pak untuk tur keliling masjid dulu. Nah, Biar oke. para alumni ini pada tahu gitu Pak, masjid sekarang tuh kayak gimana. Ya, Bapak waktu itu berpikir rumah Allah ini waktu mau pensiun untuk terakhir ya, pembangunan terakhir. Ini kan masjid itu kan rumah Allah. Iya. Jadi di depan situ ya, Bapak sengaja lampannya Allah itu harus muncul. Iya. Jadi di sini sudah dulu kan bangunannya gini. Iya. Kalau bangunannya tetap ini hanya penambahan luas lantai gitu ya, kayaknya tidak ada perubahan Ya signifikan. tampilan gitu ya. ya. Akhirnya apa bikin di situ Allah yang besar punya dari ACP. Alhamdulillah udah jadi itu. Jadi Allah di sini tuh kelihatan banget gitu ya. Iya. Pas masuk Poman dari pintu gerbang depan, yang paling pertama kelihatan itu adalah masjid kita. Iya, Masya Allah, mantap. Mari Pak, sambil jalan-jalan Pak. Oke, pembangunan tahap pertama itu tahun 2001 ya. Ya. Selesai tahun 2002. Hanya ini. Hanya ini ya Pak. Hanya ini dan belum pakai jendela. Masih terbuka gitu. Masih terbuka. Terbuka karena Bapak mikir waktu itu supaya leluasa lah gitu kan. Ya. Nah, sama belakang sini juga belum keramik ini, masih putih. Iya. Nah, dan atasnya itu apa? Kanopi. Iya. Tahap 1. Ya. Lantainya ini kayak mirip sama ITB ya Pak? Iya, apa judulnya dari situ. Iya, adem. Terus tahap 2 Ya. tahun 2013 itu naik ke atas. Ke atas. Mari ke atas, Pak. Kita lihat ke atas yuk. Nah ini karena berpikir di waktu itu kan akhwat makin banyak, Iya. kegiatannya juga makin ramai gitu Iya. Makanya berpikir akhwat harus difasilitasi. Ya. Apa? Ini Kak. ini untuk akhwat. Ya. Ini kegiatan akhwat di sini. Nah kalau Jumatan Ya. jamaah bisa sampai sini. Iya. Nah 2011 ini saya masuk yang berada ada di. di Takan ini sudah usia 22 tahun kan? Ya. Ini karena rembesan air dari Oh, yang ini. Itu ambruk ini. Oh, sempat ambruk. Nah, ini masih perlu biaya nih untuk ini. Iya. Belum. Ya. Ini ambruk nih. Coba ya lihat kan. Iya. Ini karena air ini. Oh, iya. Tapi ini rencananya insya Allah lah sebelum Lebaran ini udah jadi. Oke. Minggu depan kemarin Bapak udah menghubungi tukang, Ya. tapi dia masih sibuk di tempat lain. Pak katanya minggu depan mulai. Di sebelah sini Pak, ada apa Pak? Nah ini ada Ada. Oh ini mau kali anak-anak. Area anak-anak ya. Nah di sini ada khusus tempat wudhu dan WC akhwat. Iya. Jadi Di sini. akhwat itu kalau mau sholat mau ngapa-ngapain wudhunya terpisah. Iya. Kalau Ikhwan kan di bawah. Iya. Ini tempat wudhu mereka. Ya. Ada satu kloset ini. Ya. Jadi mereka punya kebebasan sini. Ya, akhwat. Ya. Nah, terus mereka kegiatannya di sini nih. Iya. Dan di sebelah Nah. sini ke dalam Pak, ke dalam dulu Pak. Nah ini mah mesaninnya. Ini tahap pertama sudah ada. Ini. Iya, tahap pertama sudah ada ya. Nah sekarang itu sudah mulai ini tutup. Oh iya. Tutup. Nah, karena visualnya udah
Puluhan tahun, ya Pak. 22 tahun. Karena lagi pembangunan, bukan pembangunan lagi renovasi ini. Apa sih ya udah Ini pertama ini memperbaiki yang bocor-bocor. Kedua 20 tahun nanti pasti. mengecat ulang Ya. bagian depan sini karena Ya. catnya udah hancur. Cat ulang bagian depan, terus itu yang bocor-bocor ya. Yang bocor-bocor di atas kayak pojok-pojok sini kan. Ini udah mau diperbaiki. Pak, kaligrafinya bagus ya Pak. Ini dari mana Pak? Untuk kaligrafi sebagus ini dari mana gitu? Ini teman saya di Cicahem. Oh, bagus banget. Allah dan Muhammad. Di bawah juga ada grafirnya kan. Oh iya betul. Kalau sebelah sini ada apa Pak? Nah ini buat akhwat nih. Jadi kalau akhwat itu mau beraktivitas, ya kan perlu ruangan privasi. Iya. Nah mereka di sini. Oh, di sini ya. Kadang juga kalau misalnya Sekre Ahwat ya. iya, Sekre Ahwat. sampai ke malam mereka Iya. juga bisa Sini. bermalam di sini. Baik Pak. Ini lantai 2. Lantai 2. Nah, kalau bukan lantai 3, mau ke lantai 2 nggak? Atau lantai 1 dulu atau terakhir? Yang satu dalam. Boleh ke lantai 3 dulu, ayo. Basah, Basah nggak Pak? basah, Pak. Nah, salah banyak. Oh, Terakhir closing di depan masjid. Ya depan. Oh iya. Nah ini kan pelataran belakang nih. Ya. Dulu di sini taman. Tengah ini jalan. Ya kan? Oh iya iya betul. Saya Jalan ingat dulu masih menuju taman. kantin. Iya. Ini juga taman. Iya. Nah, karena Bapak berpikir jamaahnya semakin banyak, Iya. maka ini diratakan. Iya. Soalnya Menjadi kalau di bawah plaza repot. belakang. Anak-anak MI-nya bawa Iya. karpet kan ya. Ya, bawa karpet, Oh, nah, parkir, nyapir. Kalau sini kan Enak Nah, lah. ini lebih luas. Tinggal pakai. cuman sayang, ini waktu itu keburu Covid, jadi belum Iya. termanfaatkan dengan benar. Oh iya. Nah, yang atas juga di sini ini kan kita yang bikin ini lantainya. Iya Pak. Yang atas juga kan dulu kan terbuka. Ya. Sekarang kan sudah mulai tertutup. Atapnya pakai ageron, Ya. terus sekeliling depan sama samping kanan itu udah pakai jendela kaca. Jadi kalau hujan nggak masuk. Oh ini lantai 3-nya. Waktu digunakan untuk apa Pak? ini rencananya untuk Jumatan, Jumatan. tapi belum tergunakan. Oh iya, keburu kopi. Bulu kopi. Iya. Nah, mudah-mudahan kopinya segera hilang nih. Udah hilang ya. Jadi rame Nah, lagi. Ini buat Jumatan. Rencananya di depan situ kita mau pasang TV besar. Mantap. Jadi kalau Kalau ya ada yang Jumatan kan Kalau kelihatan ya Jumatan, imamnya. khotib dan imam tuh kelihatan Iya. TV besar. Pemandangannya enak banget Pak. Nih, View-nya. jalannya sudah mulai habis nih. Tuh beli pipi. Iya. Ini rencananya ini kan kemarin sudah dibersihkan sama anak-anak nih. Ya. Dulu ini banyak tanaman muncul di sini. Oh. Karena hujan Iya. masuk dari depan. Ya. Jadi di sini basah Ya. dan tanaman muncul. Karena udah bersih. Udah bersih. Tadinya ini Bapak rencanakan mau ditutup pakai parkit. Ya. Parkit besi, parkit kayak gini nih. Ya. Nah ini. Nah, beda kan? Oh iya. Kayaknya nih. Nah, kan? Ya. Ini ada di bawah situ mau dimanfaatkan. Wah. Sip. Tapi belum nih. Ya. Next berarti Pak. Next, kalau pertama ya dananya mulai nambah lagi. Ya, amin. Kedua, bapaknya masih ada umur. Amin. Semoga sehat selalu Pak. Itu pemandangannya bagus banget tuh Pak. Gunung. Gunung Malabar. Gunung Puntang, Gunung Malabar. Sekarang itu nggak pergi itu setiap hari Selasa naik gunung. Mantap. Nggak kemana-mana. Oh. Tuh Patahan Lembang. Mantap. Tuh Manglayang. Usia hanyalah angka, tapi semangat tetap jiwa muda. Nah, Mawas Mawas Bandung. Ya. Sampai ke Curug di Cima itu Curug 3, Yes. Curug Putih, Curug banyak. Tiap Selasa jalan kaki. Ya, my trip, my adventure. Jalan kaki itu dari misalnya dari Lejeng Ya. jalan sampai Lembang. Dari Lembang pulang naik angkot. Oh iya. Selanjutnya kita ke tempat duduk lantai 1 yuk Pak.
Nah ini, Nah ini enak banget ya dekat kantin. ya. Ini tempat dulu tambahan tuh di sini. Oh tempat udah tambahan di situ ya Pak. Itu kelihatannya ini belum termanfaatkan Iya. dengan Baik. baik. Ya karena orang-orang di situ juga udah cukup. Ini tambahan ini. Oh iya. Bikin 4 Bikin 4 ya. duduk. Jadi kalau yang di lantai 2, lantai 3 bisa ke sini. Kualitas kerannya ini paling bagus ini. Wah, bagus banget nih, Pak. Ini Wah, dijamin bagus. nggak akan rusak nih. Wah, enak Harganya mahal. Wah, Enggak ada apa-apa tuh untuk mesin itu mesti yang terbaik. iya betul, Pak. Setuju. Biar apa ya? Titipan Biar awet juga kan ya. Biar juga para jamaah tuh betah dan puas gitu. Oke, kita lanjut ke lantai 1 ke bawah itu, Pak. Nah, ini Pak bagus banget Pak yang samping. Ini mah lama sih. Yang Bapak itu untuk pandangan yang dari depan. Sini dulu, Pak. Oke, ini. Ya, sini dulu, Pak. Kita tadi dulu kita taruh dulu. Tempat turunan satu ini dari dulu juga udah ada. Ya. Terus kalau yang baru itu, ya, ini ruang sekre nih. Ya. Ini ruang sekre nih. Nih, Ya. rencananya di situ dan di sini tuh mau jadi taman. Oh, Ini keren-keren, belum- Pak. Belum beres nih. Iya. Ini Biasa taman mah terakhir lah ya, Pak. Ini taman. Iya. Ini masuk ke ruang sekre. Ruang sekre. Ini masuk berantakan. Ya, namanya juga lagi Ini perbaikan masih ya. dalam proses nih berantakan. Tapi kalau tangganya udah bagus nih, Iya. ya kan? Bagus. Ini keren banget, futuristik, Pak. Iya loh. Desainnya futuristik banget milenial. Udah lain dari yang lain. Dulu mah tidak terconnecting, sekarang terconnecting ya ke sana ya. Nah ini rencana Di itu. di bobok ini. Nah ini kan masih bocor-bocor nih. Oh iya, masih bocor-bocor. Sekarang tahu nih udah bener apa enggak ya? Ini udah mau diperbaiki. Iya. Nah ini rencana itu boleh dibawa itu untuk ruang sekre. Iya. Jadi anak-anak tidak lagi bertiduran di sini. Iya, iya. Nanti lantai atasnya baru anak-anak. Mau ke mimbar dulu, Pak? Mimbar belum ya? Nah ini mimbar nih, sengaja ada ini lagi renovasi nih. Jadi berantakan gini. Iya. Ini baru kemarin ya. Waktu Sarasen Alumni Hari Rabu mah masih belum. Ya ini kemarin Dilakukan. setelah Jumatan. Iya. Setelah Jumatan baru dipasang ini, mudah-mudahan Senin Selasa selesai. Amin, Paling amin. telat Jumat nanti sudah. Iya, sudah betul. tidak begini lagi. Betul. Pas Jumatan pokoknya udah. Jadi Kamis itu paling lama ini sudah turun. Iya, sudah dibereskan. Mudah-mudahan. Amin, Pak. Semoga Jadi- lancar, Pak. Sekarang Ini masih mau ke diperbaiki. atas ini atau mau ke tempat Ke kedua aja, atas, Pak? boleh ke atas dulu. Mau ke atas nggak? Boleh. Gimana, Bapak? Tapi nanti, nah ini tangganya udah, ini sumbangan dari alumni nih. Mantap. The Kita power of punya alumni. yang punya bengkel. Jadi dia kalau Bapak minta dia membuat sesuatu di sini, dia nggak mau dibayar. Masya Allah, mantap ya. Itu ada angkatan Dede pertama tahun 80. Masya Allah, alumni Dia tahun selalu 80. nggak mau dibayar. Iya. Untuk yang di atas Alderon, yang di belakang juga. Iya. Itu kita bayar cuma beli bahan aja. Oh, gitu. Ini juga cuma beli bahan, tapi ongkosnya nggak mau dibayar. Ini masuk ke sini, ini masih berantakan nih anak-anak ini. Ya kan? Ya. Ini segmen Nah, untuk ini- ya. Ini buat tidur anak-anak nih. Ya, untuk para pengurus Para pengurus AMI. dan masjid. Masjid. Mari kita ke bawah. Nah ini pijakan ini memanfaatkan bahan yang ada nih. Iya, Pak. Bahan yang ada di basement. Oh, Bekas iya, koman, bekas ruang pertama, bekas ruang seminar. Jadi efisiensi biaya lah ya, Pak. Hmm. Menggunakan bahan yang ada. Ini juga belum, Nggak mau beli. kaca ini belum. Oh, ini mau dikacain. Iya. Oh. Jadi masih banyak tuh nih. Ini Kita- ini kita tempat masih- wudhu ya, Pak? Ya ini tempat Tempat wudhu. Kita masih perlu dana tuh ini untuk penyelesaian sini. Ini taman toilet nih. Kan tadi nggak ada. Nggak ada. Tadi cuma ini. Iya, Tempat ada di sana. toiletnya satu. Jadi kalau lagi dipakai antrian Antri, itu nunggu di iya, sini lama. banyak. Sekarang ada ini. Betul. Baru. Nah, ini tampilannya saya sengaja buat beda warna hitam gitu, buat bekas.
Cekas. dan putih. Mantap, Pak. Turun ke bawah sekarang, Pak. Turun ke bawah, kita ngeliat dari depan. Dari depan itu pas orang masuk Polman, ya, yang pertama kelihatan itu masih, ya. Ini Pak, kalau dari masuk dari pintu gerbang itu masuk, yang paling kelihatan itu masih dulu dan masih ini kapan Allah. Ya, jadi udah bapak itu, ya ini rumah Allah. Ya, ini sebelum bapak berdiri harus selesai. Jadi tampilan berubah nih. Capek, ya kalau dulu kan beda lah ya. Desain awal kan begini. Iya. Tapi setelah kita desainkan dengan lapan alam ini, jadi kelihatan berubahnya. Iya. Datang tuh Allah, karena ilmuwan haji. Jelas kelihatan. Ya. Dan ini sebenarnya masih ada yang mau bapak lapis tuh. Ya. Ini displangnya tempat duduk itu mau dilapis ACP juga. Tapi belum. Ya. Dan ini perlu habis. Nanti kalau ada yang masuk, lihat pekerjaan terakhir itu yaitu melapis ACP itu biar awet. Kalau itu kan catnya tuh rusak lagi. Oh iya itu. Jadi kalau udah dilapis ACP, insya Allah lah akan bertahan lama. Itu gimana hari? Harapan Bapak untuk masjid ke depannya apa nih Pak? Ini harapan Bapak ini kan tetap makmur kan? Iya. Backgroundnya itu. Ya. Tetap makmur, masih tetap aktivitasnya tidak berhenti, meskipun Bapak sudah pensiun. Amin. Bahkan harapannya dengan masjid ini kan salah satu bekal pulang kan? Ya. Kalau Jadi amal jariah lah amal ya, Pak? jariah Iya. terputus Ya, tidak terputus ngalir amalan terus. anak Adam kalau sudah meninggal. Ya. Kecuali 3 hal. Amal jariah, Ya. ilmu yang dimanfaatkan, Ya. dan anak soleh yang mendoakan. Iya. Kalau amal jariah, Ya. minimal Bapak pernah mengurus inilah. Iya. Pernah membangun ini meskipun dananya dari orang lain, Iya. dari alumni. Gotong royong lah Pak. Gotong royong. Apa hanya pikiran dan tenaga aja. Iya. Ini jadi, nah kali ini setiap kali masih terus aktif, ya harapan Bapak itu setelah meninggal pun masih ada amalan pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Kalau ilmu yang bermanfaat, ya mudah-mudahan selama jadi dosen di sini, Betul, jadi ilmu Bapak pengajar. yang diberikan ke mahasiswa Ya. kamu, Ya. gitu kan, terus yang lain juga. Iya. Terus anak KMI yang pernah berhubungan dengan Bapak, itu semua bisa mengamalkan ilmunya dan pahalanya Bapak kebahagiaan. Amin. Terus yang ketiga anak yang soleh, yang minta doanya aja, mudah-mudahan anak Bapak yang ada sekarang itu sudah pada nikah semua, Alhamdulillah. itu menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amin. Itu udah mungkin itu Ada yang closing bisa, statement terakhir nggak Pak? Tadi apa? Oke. Itu yang bisa Bapak ceritakan tentang pembangunan masjid. Pak Adis, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya hari ini. Oke, Semoga makasih. Bapak sehat selalu, banyak rezekinya. Ya, salam ke anak-anak ya. Ya, dan semoga pembangunan masjid ini tuntas 100%. Insya Gitu. Allah, Jadi nggak akan Pak lagi Adis lah. bisa pensiun dengan tenang juga gitu. Jadi sebagai bakal Bapak. Nah, ini masih punya utang ya, utang moral. Jangan dianggap utang dong Pak. Utang moral. Utang moral untuk Bapak banyak berjasa gitu. Jasa Bapak banyak, jasa Bapak Ya, banyak. jasa Bapak sih hanya memfasilitasi. Iya. Jasa teman-teman yang lain juga banyak. Iya, Alumni, termasuk para terus alumni Civitas Bapak, Akademika. senioritas yang ada di sini, Iya. Pak Umen, Pak Agus, Pak Misolia, banyak lah, Pak Ruminto. Iya. Itu juga semua kan berkiprah di masjid ini. Betul, berkiprah. Oke. Iya, Itu terima mungkin kasih mudah-mudahan untuk para bermanfaat sahabat Polmaners yang sudah menonton podcast ini. Ya ini durasinya panjang sekali ya, seru banget lah kalau ngobrol sama Pak Adis mah kayaknya 1 jam aja nggak cukup. Ya, mudah-mudahan. Dan ya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada sponsor
podcast kali ini, yaitu kepada Wirmaker, Fkonuko, Regdalion, dan yang lainnya yang ikut menjadi sponsor andil, terutama dari Gurat Makna dan Mekanik Sinergi Bersama juga yang sudah banyak mensupport di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya bersama kami. Dan mudah-mudahan nanti Ya. ada penerus Bapak ya di sini. Amin. Yang ada di sini maupun staf atau karyawan atau mahasiswa Ya. meneruskan perjuangan Masjid Ilman Hadid ini. Amin. Insya Allah lah, Amin. bakal ada yang bisa menggantikan Bapak. Kalau Insya Bapak kan Allah. sebenarnya hanya gagasan, ide itu aja kan. Iya, iya. Yang lain-lain juga sudah banyak berjasa di terbentuknya atau terbangunnya Masjid Ilman Hadid ini. Iya. Oke. Terima kasih Saya banyak tidak semuanya. akan lupa dengan kegiatan Ilman Hadid nih, karena Iya. ini adalah salah satu monumen yang Bapak terapkan di Polman. Sebenarnya Iya. di Polman ini tidak hanya ini bagian depan ini yang mekanik itu Bapak yang desain. Mantap. Pintu gerbang itu Desain juga Bapak yang Bapak desain. keren. Ah. Bapak juga desain Terus? masjid mah nggak cuma ini aja ya. Banyak Desain ya. masjid itu di luar juga banyak. Banyak banget ya. Ah. Karya Bapak banyak. Nah, yang terakhir itu ada di Sarijadi atau Iya. di mana ada di Bukit Sariwanginya. Iya. Itu mau membuat masjid. Nanti lah kalau gitu Bapak kirimkan gambar-gambarnya. Siap, ya, nanti bagian. kita tampilkan gitu karya-karya Pak Adis. Oke, sahabat Polmanas, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar mengikuti semua episode-episode berikutnya. Dan Pak Adis, silahkan untuk ajakan untuk hadir di Reuni Akbar 2023 nanti untuk para alumni semuanya. Bapak kan alumni tahun 77 Oh. masuknya. Silahkan Jadi Pak. nanti akan ada reuni akbar ya. Iya, tahun depan 2023. PMS Polman gitu. PMS Polman. Nah, bukan masjid kan? Iya, bukan, Pak. Semua PMS gitu. Polman. Ya, oke. Jadi kepada siapapun alumni yang masih Ya. merasa merindukan Polman, merindukan PMS, silakan datang pada saat reuni itu. Insya Allah Bapak juga kalau masih ada umur, Amin. ada diberi kesehatan, Amin. datang di reuni akbar tahun 2023 Iya. nanti. Ya. Jangan lupa datang, come and join us. Mari kita jalani silaturahmi, bernostalgia bersama, dan kita bersinergi untuk membangun Polman yang lebih baik dan jaringan alumni yang lebih baik. Oke, semangat. Semangat semuanya. Polman makin Jaya, maju. sukses. Jaya.